Shiv, tahu gak, di setiap doaku, aku selalu berdoa, jadikanlah kamu sebagai ibu dari anak-anakku kelak. Namamu tak luput aku ucapkan di setiap doaku. Terkadang aku tersenyum sendiri membayangkan kamu menjadi milikku, dengan anak yang lucu, yang kita gendong menangis meronta-ronta karena pipis sembarangan. Namun semua itu hanya hayalan yang sulit terrealisasi adanya. Namun perlu kau ketahui Shiv, aku benar-benar mencintaimu. Inilah perasaanku padamu yang sebenarnya. Pesonamu telah menyihirku untuk selalu mencintaimu. Bagaikan pesona Cleopatra, yang membuat pujangga-pujangga saling berpesta untuk mendapatkan cintanya, dan membuatku tergila-gila layaknya Kois yang tergila-gila pada Laila. Perasaan ini membuatku terbelenggu, layaknya Siti Zulaikha yang terbelenggu akan ketampanan Nabi Yusuf. Aku tahu kau menganggapku sebagai sahabat, dan tak lebih dari itu, tapi sadar gak kalau aku telah menganggapmu sebagai kekasihku, meskipun hanya dalam hayalanku. Tuhan, kenapa kau pertemukan aku dengannya, bila aku tak bisa bersamanya, dan hanya sakit yang aku dapatkan? Namun apalah dayaku yang tak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa meratapi setiap kejadian jika aku tak bisa bersamanya. Maaf ya Shiv, jika suatu saat nanti kamu tahu akan perasaanku, dan membuatmu tak nyaman dengan semua ini. Tapi perlu kau ketahui inilah perasaanku yang sebenarnya. Shiv, aku benar-benar mencintaimu. Semakin ku buang perasaan ini, semakin bertambah rasa cintaku padamu. Maka dari itu aku tak pernah mencoba membuang rasa cintaku padamu, takut bertambah besar cintaku padamu. Dan aku takut nantinya hanya menyisakan duka dalam lubuk hatiku. Dan aku tidak ingin itu semua menimpa diriku, karena aku masih ingin merasakan manisnya madu cinta bersamamu. Meskipun aku sadar itu sulit terjadi. Shiv, jangan pernah bilang aku juga cinta padamu. Jika akhirnya kamu hanya menyakitiku. Tak sempat Wahyu melanjutkan kata-katanya, dia sudah tertidur dengan sendirinya. Mungkin karena kelelahan tadi pagi, sehingga dia tidak sadar tertidur dalam keadaan sedang menulis. Tak lama dari itu Aisyah datang. Dia sedikit heran ketika melihat kakaknya yang tertidur dengan tangan masih memegang bolpen. Entah mengapa dia sedikit penasaran apa yang telah kakaknya tulis. Dia malah tambah penasaran ketika sudah separuh yang dia baca. Dan pada akhirnya dia selesai membaca semua tulisan kakaknya tadi. Setelah selesai membacanya, dia jadi ngerti kalau kakaknya beneran sayang sama temannya itu. Setelah membaca risalah cinta yang kakaknya tulis tadi, dia berpikir akankah mereka bisa bersatu. Lama juga Siva termenung memikirkannya, namun dia tak menemukan apa-apa. Dia kembalikan buku tersebut dan menyelimuti kakaknya yang tertidur. Aisyah nampak begitu sayang pada saudaranya tersebut. Dia seakan tidak ingin kehilangannya. Setelah selesai menyelimuti kakaknya, dia pun pergi ke kamarnya sendiri. Dia coba rebahkan badannya yang sangat lelah di atas kasurnya, dan tak butuh waktu lama dia tertidur dengan nyenyaknya. Keesokan harinya, Wahyu yang sudah siap untuk pergi ke sekolah segera pergi ke ibunya untuk sungkeman kepadanya. Tak lupa pula dia berteriak ketika melewati kamar Aisyah untuk cepat berangkat, karena nampaknya mereka akan telat hari ini. Setelah semua selesai, Wahyu segera memacu kendaraannya dengan secepat mungkin, hingga tak terasa dia sudah berada di parkiran sekolahnya. Nyampai di sana bel ternyata sudah berbunyi. Namun sekolah masih belum masuk. Mungkin karena gurunya masih sibuk atau yang lainnya. Tapi beda dengan kelas Wahyu, dia melihat Bu Nurul yang berjalan menuju kelasnya. Dengan cepat dia berlari sebelum bu gurunya tersebut sampai ke kelasnya.
Waktu terus saja berputar, hingga tak terasa bel istirahat sudah datang. Nampak semua siswa langsung berhamburan, begitu juga dengan Wahyu. Entah mengapa dia bertekad untuk mengungkapkan perasaannya sekarang kepada Syifa. Dia takut kalau tidak kunjung diungkapkan malah tambah membuatnya menderita, karena selalu memikirkannya. Dengan tekad yang kuat dan hati yang mantap, dia langsung pergi menemui Syifa, yang kebetulan dia hanya sendirian di kelasnya. Entah kemana perginya yang lain, termasuk Aisyah sendiri, entah kemana perginya. "Ada apakah?" tanya Syifa ketika melihat Wahyu pergi menemuinya. "Sibuk gak?" tanya Wahyu agak gugup, namun tak dia tampakkan pada Syifa. "Gak kok, ada apa ya Kak?" tanya Syifa lagi penasaran, karena baru kali ini Wahyu pergi menemuinya. "Gini Syif," kata Wahyu mulai terbata-bata, mulutnya seakan terkunci untuk mengucapkan unek-uneknya. "Sebelumnya saya minta maaf Syif jika aku lancang mengucapkannya." "Emang ada apaan sih? Kok aku makin bingung?" potong Syifa ketika Wahyu mau melanjutkan pembicaraannya. "Gini, aku cinta sama kamu, mau gak kamu jadi pacar aku?" kata Wahyu yang langsung pada intinya. Dia tidak tahu mau memulai dari mana hingga akhirnya hanya kata itu yang muncul dari mulutnya. Sedangkan Syifa sendiri takut kalau Wahyu sampai mengungkapkan perasaannya padanya. Meskipun dia mengakui kalau dia juga salah karena telah memberikan harapan pada Wahyu, dia memberikan kenyamanan tatkala sedang bersamanya, namun apalah daya orang tua tidak merestuinya pacaran. Meskipun dia sendiri juga cinta sama Wahyu, karena dia adalah orang yang tepat baginya. "Kak, jujur sebenarnya aku juga cinta sama kakak. Aku merasa nyaman saat bersama kakak," kata Syifa. Di saat Syifa berucap seperti itu, Wahyu mulai menatap mata Syifa dengan tajam. "Tapi, ada hal yang harus kakak ketahui. Sebenarnya aku dilarang pacaran oleh orang tua saya Kak. Kalau saya ketahuan pacaran sama bapak, atau sama ibu, maka saya akan dimarahin sama mereka Kak. Jadi aku mohon pengertiannya Kak. Bukan aku gak suka sama kakak, bukan aku gak cinta sama kakak. Namun orang tuaku tidak merestui aku. Maaf ya Kak, kita temanan aja," kata Syifa dengan mata sayu. Dia tidak tega ketika mengucapkan hal tersebut, meskipun dia yang nolak, seakan dia yang tersakiti. Karena jujur dia juga mencintai Wahyu, namun orang tuanya melarangnya untuk pacaran. Dia hanya bisa menundukkan kepalanya, tidak berani untuk melihat Wahyu yang berada di depannya. "Gak apa-apa kok Syif, aku ngerti kok," kata Wahyu dengan mata berkaca-kaca. Ternyata cinta yang dia damba-dambakan tak sesuai dengan kenyataannya. Dia berusaha tegar meskipun Syifa telah menolaknya. Entah kenapa hatinya berkecamuk. Dia berpikir bahwa selama ini Syifa hanya mempermainkannya. Kenyamanan yang Syifa berikan hanya kedok supaya bisa menyakitinya. Dia pun keluar kelas itu dengan wajah tertunduk lesu. Pergi tanpa pamit terlebih dahulu pada Syifa. Pas di depan pintu, dia bertabrakan dengan Aisyah, namun Wahyu acuh tak acuh terhadapnya. Dia hanya nyelonong pergi, tak merespon apa yang telah terjadi padanya tadi. Entah kemana kakinya melangkah, dia ikuti apa kata hatinya berkata, karena sekarang kata hatinya tidak bisa berpikiran jernih. Yang ada sekarang hanyalah kacau balau, hancur berantakan, hancur berkeping-keping bak gelas yang jatuh ke lantai. Dia coba menyeka air matanya yang jatuh tersebut. Dia coba untuk tegar dengan apa yang telah menimpanya. Di sisi lain, Aisyah yang melihat raut wajah kakaknya yang datar, menjadi bertanya-tanya dengan apa yang telah terjadi pada kakaknya tersebut. "Ada apa Syif?"
Kok kakak wajahnya datar kayak gitu? Tanya Aisyah penasaran. Sedangkan Sifa tidak tahu mau jawab apa. Ia sendiri bingung mau jelasinnya kayak gimana. Namun karena Aisyah yang terus bertanya, akhirnya Sifa ngasih tahu apa yang telah terjadi tadi. Seakan dari raut wajahnya ada penyesalan yang telah dia lakukan pada Wahyu. Namun apalah daya, nasi sudah menjadi bubur. Di satu sisi ini sangat menyakiti hatinya, namun di sisi lain malah menyakiti hati orang tuanya, jika seandainya dia menerimanya dan dengan berat hati. Meskipun terasa sakit baginya, dia terpaksa harus menolak cintanya Wahyu. Meskipun dia sendiri juga mencintainya, setelah mendengarkan penjelasan dari Sifa, Aisyah langsung pergi. Nampaknya dia mau menyusul kakaknya yang pergi entah kemana. Namun sebelum dia melangkah jauh, bel bertanda masuk sudah berbunyi hingga dia urungkan niatnya itu.